Seperti ini. Tanda adanya Allah, adanya alam. Apakah kalau alam tak ada, Allah tak ada? Mana ada? Kalau memang manusia dari monyet, aturannya sekarang masih ada manusia yang setengah kerang. Oh, kata orang falsafat, dulunya pertamanya titik. Kemudian membesar, padat. Lalu meledak. Oh, meledak. Jadilah matahari, jadi laut, jadi gunung. Rapi. Iya, rapi. Oh, akal Anda soak meledak, Kalau ada orang belajar Nur Muhammad, katanya Nur Muhammad itu dari limpahan Allah, maka tinggalkanlah kajian itu. Takkan mungkin zat Allah mengeluarkan limpahan menjadi sebab wujudnya yang lain. Makanya kalau orang langsung kembali kepada Quran dan hadis, belajar tauhid pasti nyeleneh, aneh-aneh begini. Tuhan duduk, Tuhan bertangan, itu jadinya tuh. Tapi ketika akal telah menentukan bahwasanya alam semesta ini ada zat wajibul wujud yang menciptakan, saya ingin tahu siapa wajibul wujud. Itu ketemulah dia tuh. Harus berawal atau tidak? Berarti dia juga diciptakan gitu. Berarti Allah sebelum ada aras, dia telah ada, kan gitu. Berarti Allah menciptakan aras bukan karena butuhnya, bukan karena dia ingin duduk di sana, hanya menunjukkan kekuasaannya agar akal itu paham bahwasanya Allah Maha Kuasa. Baiklah ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sifat yang pertama yang wajib bagi Allah, yaitu wujud. Kalau kita bicara dalam ilmu kalam atau dalam ilmu tauhid, sifat yang wajib, maka makna wajib di sini adalah yang tidak menjumpai tiada. Artinya akal tak bisa menggambarkan kalau Tuhan itu tidak ada, tak bisa digambarkan oleh akal. Berbeda dengan wajib yang maknanya syarak. Kalau wajib makna syarak atau fikih, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berpotensi dosa. Itu wajib dalam ilmu fikih. Kita sekarang belajar tauhid. Kalau wajib dalam ilmu tauhid artinya yang tidak bisa digambarkan akal tiadanya. Maka makna sifat yang wajib bagi Allah apa itu? Sifat ini tak bisa digambarkan oleh akal kalau sifat ini tak ada pada Tuhan. Tak bisa digambarkan oleh akal Tuhan itu tiada. Baik. Masih baik. Wujud itu artinya adalah ada. Baik, kita lanjutkan dulu kitabnya. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud yang zati. Apa itu wujud yang zati? Yang asli ada. Yang asli ada. Maksudnya apa? Yang wujud Allah, adanya Allah tidak dikaitkan dengan lainnya. Kalau kita ada, diadakan karena dikaitkan dengan lainnya. Allah itu wujudnya tidak dikaitkan dengan lainnya dan wujudnya tidak menyebabkan wujudnya yang lain. Contoh, keringat saya muncul dari tubuh saya. Siapa saja yang belajar tauhid, belajar teori limpahan, bahwasanya alam semesta ini dari limpahan Allah, maka dapat dipastikan itu berbahaya belajarnya. Karena wujudnya Allah tidak menjadi ilat bagi lainnya. Ada yang ikut kajian contoh itu teori limpahan, macam keringat pula tubuh saya mengeluarkan maka keringat itu muncul karena dari zat mana ada seperti itu. Kalau ada orang belajar Nur Muhammad, katanya Nur Muhammad itu dari limpahan Allah, maka tinggalkanlah kajian itu. Takkan mungkin zat Allah mengeluarkan limpahan menjadi sebab wujudnya yang lain.
Atau seperti ini, ayah dengan anak. Ayah dengan anak. Yang kata ayah, saya duluan dari kamu. Kata anak, enggak, duluan saya dari ayah. Karena gara-gara sebab tadi wujudnya anak disebabkan oleh wujudnya ayah. Kamu anak durhaka nih kata ayahnya. Kamu itu ada gara-gara saya. Apa kata anak tadi? Oh tunggu dulu ya. Ayah dulu sebelum saya lahir dipanggil anak. Dipanggil mas, dipanggil abang, dipanggil Setelah saya lahir baru dipanggil Maka saya, gara-gara saya ayah Itu tidak mungkin. Seperti ini. Tanda adanya Allah, adanya alam. Apakah kalau alam tak ada, Allah tak ada? Tak ada hubungannya. Sama seperti ini, saya gambarkan lagi. Belajar tauhidnya agak-agak berat ya ketua ya. Saya gambarkan seperti ini. Lawan kata wujud kan Adam. Adam itu tidak ada. Kalau tidak ditemukan wujudnya berarti ditemukan tiadanya. Ada orang yang berpendapat Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada katanya. Kenapa Tuhan tidak ada? Kalau Tuhan itu ada, tak akan mungkin alam ini terjadi perang. Tak akan mungkin terjadi bencana alam. Tak akan mungkin terjadi pembunuhan. Kalau memang Tuhan itu ada. Maka kami Asy'ari menjawab, saya pun tidak percaya tukang cukur ada. Betul tidak ketua? Kalau memang tukang cukur itu ada, tak akan mungkin ada orang rambut gondrong. Kerja tidak menunjukkan kepada zat. Tapi sesuatu yang terbekaskan dari zat menunjukkan adanya zat. Contoh, kotoran kerbau menunjukkan adanya tapi kerbau bukan harus buang kotoran. Walaupun dia tak buang kotoran tetap paham ya? Sama dengan ini lagi ketua, contoh ketua. Contohnya, setiap ada anak bayi yang lahir pasti dikeluarkan oleh seorang perempuan. Tetapi perempuan syaratnya bukan harus Nanti kalau tidak melahirkan tidak perempuan dia, kan? Tidak ada hubungannya. Ini harus lurus akar kita berpikir. Sama kata tadi, saya juga tidak percaya adanya tukang cukur. Dikait-kaitkan dengan lain. Kenapa kamu tak percaya? Kalau memang tukang cukur itu ada, tak akan mungkin ada orang rambut apa hubungannya? Apa hubungannya jais? Setiap yang terbakar pasti api, tetapi api bukan harus membakar. Betul tuh? Tapi kalau terbakar tak perlu ditanya orang, kita bangun tidur, lihat semuanya angus, kita dah yakin pasti kebakaran tadi, walaupun kita tak lihat apinya. Betul tuh ya? Kita tak lihat apinya, kok tak jam berapa kejadiannya, tapi hati kita mantap, terbakar pasti tetapi api bukan harus membakar gitu. Tak ada kait-kaitnya seperti itu. Ada alam, tidak ada alam, Allah tetap Tuhan. Karena wujudnya Allah tidak dikaitkan dengan lainnya. Kalau gitu enak dong bunda berkata, beruntung ya Allah punya hamba kayak saya, mau menyembah dia, karena dia menciptakan aku supaya untuk menyembahnya, sehingga aku menolong Allah untuk mewujudkan keinginan. Kan kacau namanya bertuhan seperti itu tuh. Kita harus paham nih, wujudnya Allah wujud yang zati. Wujudnya Allah tidak dikaitkan oleh yang lain, dan Allah tidak mewujudkan dirinya sendiri. Karena Allah adalah zat yang wajib wujud, tak pernah menjumpai tiada bagi keberadaannya. Kalau kita setiap waktu diadakan, karena itu kita dikatakan maujud, sesuatu yang diadakan. Sesuatu yang diadakan berarti dia berawal dari tiada. Apa saja? Dah yakin ya? Bahwasanya wujud Allah wujud yang zati. Wujudnya Allah tidak dikaitkan dengan lainnya. Tanamkan itu kokoh-kokoh dalam hati. Kemanapun bunda pengajian, ayat pengajian, selamatlah tuh.
apakah dari teori limpahan, apakah teori wahdatul wujud, selamatlah tuh. Selamatlah dia. Karena takkan mungkin Allah wujudnya itu sifat, karena wujud Allah adalah zat. Zat tidak butuh kepada zat lain untuk muncul. Berbeda dengan sifat. Sifat butuh kepada zat untuk karena wujud Allah wajibul wujud. Sama seperti ini. Yang inilah mudah. Tiang zatnya, putih sifatnya. Walaupun tidak ada putih, tiang tetap ada. Tetapi putih ini takkan bisa ada di sini kalau tak ada tiang. Bagaimana mungkin Allah butuh kepada zat lain? Allah adalah zat. Bukti dia zat apa? Dia disifati. Takkan mungkin zat disifati dengan zat lain, mana ada. Gelasnya meja bisa? Bisa tuh? Enggak kan? Tapi gelasnya karena bulat sifat bagi gelas. Pahamlah bunda, pahamlah ya, selamatlah tuh. Wahdatul wujud bukanlah satu teori di dalam tauhid, kelurusan akal. Apakah teori limpahan? Karena wujudnya Allah adalah wujud yang zati. Rekam ya. Dah ya, saya ringankan aja, enggak usah saya berat-beratkan lagi. Ringankan aja, kita masih tipis kok. Kita lanjutkan dulu. Kemudian kitab ini berkata, zati an-nafsiyah, zati yang nafsiyah. Sifat Allah itu sama dengan makhluk juga. Ada kategorinya, ada 4. 1 disebut nafsiyah, 2 disebut dengan maknawiyah, 3 disebut dengan jadi lupa saya. 1 nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, yang keempat maknawiyah, kayak gitu. Nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian maknawiyah, kemudian ma'ani. Baik. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang hanya menunjukkan kepada zat, tidak kepada lainnya. Ila ghairi zaid kalau dalam kitab ini, bukan kepada lainnya. Kalau saya berkata, si Zaid itu pintar, menunjukkan kepada mana lain, berarti dia berilmu. Apa yang diketahuinya? Apa? Berbeda dengan Zaid itu ada. Tidak ada kaitan, dia ada saja. Karena hanya menunjukkan kepada zat. Maka dia akan menanyakan nafsiyah lainnya. Nafsiyah makhluk kan banyak. Tempat. Kita tak bisa dipahami tanpa nafsiyah itu. Saya ada sesuatu loh. Apa kata kita? Apa itu? Kita ingin tahu wujudnya. Mana kata. Di mana sekarang katanya. Karena tidak bisa dipahami satu zat tanpa sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Hanya menunjukkan kepada zat. Contoh ketika kita nanya orang ke rumah, Bu, ada si Zaid? Takkan bisa dipahami si Zaid itu sampai kita melihat zatnya si Zaid. Oh, si Zaid ada di rumah. Jadi sifat yang hanya menunjukkan kepada zat, tidak kepada lainnya. Berbeda dengan mukhalafah. Sifat Allah yang wajib mukhalafah. Maknanya apa? Allah berbeda dengan lainnya. Kan ada menunjukkan kepada yang lain. Tetapi kalau Allah itu ada, ya tak ada, hanya menunjukkan kepada zat. Berarti Allah itu sesuatu yang karena dia sesuatu yang wujud. Sesuatu yang wujud kan sesuatu yang bisa ditemukan, sesuatu yang bisa disifati. Tak ada yang lain maknanya. Berbeda kalau saya mengatakan, oh Tuhan itu wadaniyah loh. Apa itu wadaniyah? Satu-satu, kan gitu dia. Tapi kalau ketika saya ada, Tuhan itu ada. Ya tidak kemana-mana, cuma tertuju kepada zat. Maknanya apa? Pasti bisa ditemukan, pasti dia bersifatan, tak ada yang makna yang lain. Jadi hanya menunjukkan kepada keberadaannya. Berarti Tuhan itu sesuatu yang ada. Baik. Subutiyatun yadullu
al wasbu biha ala nafsiz zat duna, nggak mau dong, nampak pakai HP lah bunda ya. Lupa saya pakai kacamata tadi, kurang terang deh. Baik, tunggu sebentar saya buka kitabnya ya. Lawan kata wujud adalah Adam. Adam artinya tidak ada. Apa kata Adam? Tidak ada. Apabila tidak ditemukan wujudnya, maka ditemukan kebalikannya. Kan ada orang berkata nih, orang-orang ateis berpendapat Tuhan itu tidak ada. Nah, bukti adanya Tuhan, sekarang kita lihat ada alam semesta. Sekarang kan cuma dua keadaannya, kita tanya. Alam semesta ini mulai dari aras sampai seluruhnya, semuanya dulu kan tak ada, termasuk kita. Tidak ada lalu ada. Dia mengatakan saya tidak percaya Tuhan itu ada. Karena kan alam ini ada. Nah, alam ini dua kemungkinan. Dia itu dimunculkan atau muncul sendiri. Kan begitu dia. Kita kan berkata nih, apa bukti Tuhan itu ada? Kata orang ateis. Kita jawab, adanya alam semesta. Oh, saya tidak percaya adanya Tuhan, kata orang ateis. Alam semesta ini kan termasuk kita. Itu kan sebelum ada berawal dari tiada. Berarti alam ini dua kemungkinannya. Kalau tidak dimunculkan, berarti muncul sendiri. Kalau dimunculkan berarti Tuhan ada. Kalau dia muncul sendiri berarti Tuhan tidak ada. Kan begitu? Berarti dia mengatakan alam ini muncul sendiri. Kita tanya, bagaimana munculnya? Kan gitu. Tentu harus tanya. Karena akal nuntut gitu. Belajar tauhid itu akal, tak bisa lembaran-lembaran itu. Lembaran-lembaran itu mana bisa membawa kita bertauhid kepada Tuhan? Akal. Akal kan nuntut bunda. Kami katakan Tuhan itu ada, buktinya alam semesta. Berarti alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Kan gitu. Nah, Anda mengatakan Tuhan tidak ada, berarti alam ini muncul sendiri. Bagaimana munculnya? Akan kita tanya. Betul kan? Harus kita tanya. Akal nuntut. Bagaimana munculnya? Oh, kata orang falsafat, dulunya pertamanya titik. Kemudian membesar, padat. Lalu meledak. Oh, meledak. Jadilah matahari, jadi laut, jadi gunung, rapi. Iya rapi. Oh, akal Anda soak meledak Dunia ini ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada sungai, ada laut. Nampak tuh? Ada manis, ada asin, ada siang, ada malam. Meledak tapi rapi. Mana akal berpikir tuh? Coba renungkan malam hari. Oke, kita tes. Rumah Anda saya ledakkan, untung-untung jadi villa, jadi tingkat 2. Mungkin ketua meledak tapi rapi. Masuk akal tuh? Meledak rapi. Kalau gitu kita ledakkan Honda Anda. Oh, Honda Anda jelek, jangan antar ke bengkel. Kita ledakkan aja Honda Anda nih. Untung-untung nanti jadi mobil kan gitu. Bisa itu. Karena cuma 2, dimunculkan alam ini atau muncul kan tidak bisa tidak. Kalau Tuhan tidak ada berarti muncul Dulu kan pernah kejadian zaman Abu Hanifah. Abu Hanifah itu selalu jadikan rujukan itu. Ketika menanyakan apa kerja Tuhan, apa zat Tuhan, pernah satu hari Abu Hanifah itu orang Dahriyah. Dahriyah itu orang ateis. Dia menganggap bahwasanya semuanya ada waktu, biarkan sajalah. Nanti ada pada waktunya berubah
Berarti alam ini berjalan dengan naturalisme. Pajak ketek me biar aja lah, habis itu lah godang berubahnya. Dianggapnya waktu bisa merubah segalanya. Kejo dahriyah itu. Jadi dahriyah itu dia berprinsip Tuhan tak ada. Di Baghdad itu habis semuanya dibantah oleh beliau. Tak ada yang bisa mampu menumbangkan argumen dari dia. Akhirnya mereka mengadu kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah dia orang cerdas. Dibuatlah perjanjian jumpa. Abu Hanifah dilambatkannya datangnya. Ulama itu kan cerdas dia. Dia bisa membaca ke depan. Orang dah ngumpul semua. Pas waktu yang ditentukan Abu Hanifah belum datang. Ateis ini, Dahriyah ini merasa dia udah menang. Abu Hanifah tak akan berani datang. Rupanya Abu Hanifah sengaja dia tak datang tuh. Pas dia mau bubarlah. Takkan mampu Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit itu menumbangkannya. Tunggu dulu, kata Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah. Saya hadir. Loh, kenapa kok tak aku ini terlambat? Aku tinggal di seberang. Pas aku mau berangkat, kapal tak ada, sampan tak ada. Lalu aku menunggu di seberang sana. Tiba-tiba hujan datang petir, menyambar kayu. Tiba-tiba kayu itu jadi sampan. Tiba-tiba datang sebuah dayung. Tiba-tiba aku masuk ke dalam perahu. Tiba-tiba berjalan sendiri perahu ini. Tiba-tiba aku sampai kemari. Apa kata Dahriyah tadi? Mana ada mungkin tiba-tiba. Gila anda ini. Takkan mungkin ada tiba-tiba. Pasti sampan dibikin, dayung dibikin. Sampan itu pasti didayung baru sampai ke seberang. Kata Abu Hanifah, Anda jauh lebih gila. Mungkinkah alam semesta yang teratur ini tidak ada yang mengaturnya? Gila. Jadi Allah itu wajibul wujud. Akal hanya menemukan bahwasanya wajibul wujud. Adapun nama Allah Tuhan tak ditemukan oleh akal. Tak bisa akal menemukan. Tapi akal menemukan wajibul Tuhan itu ada siapapun agamanya. Jadi belajar tauhid ilmu kalam bukan hanya untuk orang Islam. Makanya banyak orang masuk Islam gara-gara belajar ilmu kalam ketika mereka membuka kitab-kitab Asy'ari. Karena dia memeras otak. Benar kan? Mungkinkah alam ini tiba-tiba aku dulu tiba-tiba udah besar, tiba-tiba kawin, tiba-tiba punya anak, ada tiba-tiba. Sedang rezeki kita saja tidak tiba-tiba. Mana ada tiba-tiba. Tiba-tiba datanglah petir, tiba-tiba jadi perahu, tiba-tiba datang. Oh Anda gila, kata Dahriyah tadi. Apa jawaban Abu Hanifah? Jauh lebih gila Anda. Mungkinkah siang dan malam ini tidak ada yang belantak oleh bulan dengan matahari? Sedang langit jerangau aja timbang tarimonya mah. Betul tak tuh? Timbang tarimo langit jerangau. Hilang nyamuk datanglah. Sekarang kita minum kopi di luar tidak ada lalat. Kalau pagi banyak lalat. Betul? Mungkinkah tidak ada yang mengaturnya? Jadi Allah itu wajib bersifat wujud. Wujud Allah adalah wujud yang zati dan wujud itu adalah sifat nafsiyah. Dan mustahil Allah itu bersifat adam. Apa itu? Bersifat tiada. Karena kalau tidak ditemukan wujudnya, ditemukan kebalikannya. Baik, selesai. Itu pembahasan sifat wujud yang di awal. Maka akal kita telah menentukan bahwasanya alam semesta ini ada wajibul wujud yang menciptakan. Adapun Allah tak bisa ditemukan akal. Sama ini ketua, kita berada di halte. Di halte nih, tuh jumpa anak gadis tuh cantik sekali. Tahu kita namanya? Coba aku pikir-pikir siapa namanya. Bisa? Kalau nama tak bisa dipikir dengan akal, mana bisa? Kecuali dia bilang, aku sih, nah baru bisa. Makanya, anallah la ilaha illa ana. Aku Allah, nah baru kita tahu. Kalau Allah tak bisa ditemukan, nama Tuhan itu, nama wajibul wujud itu Allah tak bisa ditemukan. Tapi semua manusia mulai dari zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus, semuanya mengetahui wajibul wujud
yaitu alam semesta ini ada zat yang wajib, ada yang menciptakannya. Tapi nama Tuhan itu Allah, ya mau tidak mau dia harus mengenal para nabi dan roh. Mau nih yang jual anak den kata awak tadi, mana anak apa itu? Kalau nengok dari ancaknya Pak, anak apa Siti itu? Mana bisa? Pasti kita bilang, yo ancak anak apa Pak? Siapa namanya Pak? Karena nama tidak bisa dicerna dengan akal. Makanya kalau kita telah mengenal wajibul wujud, maka baru kita mengenalnya dengan Al-Qur'an, bukan dari Al-Qur'an lembaran-lembaran ini. Gimana sih? Makanya kalau orang langsung kembali kepada Quran dan hadis, belajar tauhid pasti nyeleneh, aneh-aneh begini. Tuhan duduk, Tuhan bertangan, itu jadinya tuh. Tapi ketika akal telah menentukan bahwasanya alam semesta ini ada zat wajibul wujud yang menciptakan, saya ingin tahu siapa wajibul wujud. Itu ketemulah dia tuh. Makanya banyak orang non muslim itu masuk ke dalam Islam berawal dari situ. Oke, selesai. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Masuk kita sifat kedua. Gak usah berat-berat lagi ya. Segitu aja dulu. Berarti dah yakin tuh ya. Jangan atuk ragu lagi tuh. Kalau datang besok Dajjal kepada kita, kalau engkau mau selamat minum air ini, tapi katakan engkau bersaksi aku Tuhan, berarti itu bukan Tuhan. Kenapa? Wujudnya butuh yang lain untuk muncul. Dia butuh tempat untuk munculnya. Berarti itu bukan tuh. Karena Tuhan itu maha kaya, tak butuh waktu dan tempat untuk memunculkan dirinya. Lah agak tinggi step itu. Paham nih? Nah. Diulang-ulang tak apa-apa, nanti saya nampak wajahnya kusut-kusut belum ngerti, saya ulang lagi nanti. Tak apa-apa belajar tauhid lama-lama kok. Untuk dibawa mati kok. Ya kan tuh, kita akan sepakat Tuhan, tapi kita akan berbeda pendapat mengenai sholat, pakai kunut atau tidak. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjut ke sifat yang kedua. Baik, selesai. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-qidam. Qidam itu biasa kita artikan dengan dahulu. Qidam ini termasuk sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Sifat yang menolak ketidaksempurnaan bagi Allah. Qidam itu maknanya kalau dalam kamus waktu yang banyak dari dulu. Ini tak boleh kita katakan kepada Allah. Semenjak kapan Allah itu ada? Dari dulu lagi sebelum alam ini ada, tak boleh. Mana boleh seperti itu? Kalau begitu Allah itu barang antik dong. Sudah tua sekali satu-satunya lagi. Ya kan tuh? Berarti barang tidak boleh kita katakan demikian. Oh Allah itu semenjak kapan Allah itu ada? Allah itu dari dulu sudah ada. Dulu sekali. Oh tidak boleh. Kalau makhluk boleh. Atau maknanya qidam itu duluan. Kakak duluan baru adik. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu duluan, kemudian baru dia menciptakan Yang boleh dinisbatkan itu, yang dibandingkan itu sesuatu yang setingkat. Seperti duluan mana ya? Adik atau kakak? Ya duluan kakak lah, baru adiknya karena dia sebangsa. Boleh. Kalau tak sebangsa mana boleh. Kalau itu berarti kita mengatakan Allah itu sebangsa dengan kita. Hanya saja Allah duluan, kita belah. Mana boleh seperti itu. Mensetarakan Allah namanya itu. Lalu apa makna qidam itu? Makna qidam itu adalah adamul awaliyah. Tidak berawal. Nah, itu maknanya. Karena selain dari Allah berawal. Surga neraka berawal atau tidak? Ayo. Aras berawal atau tidak? Halo bunda jangan ragu. Aras berawal atau tidak? Berarti dia juga diciptakan gitu.
Berarti Allah sebelum ada aras, dia telah ada, kan gitu. Berarti Allah menciptakan aras bukan karena butuhnya, bukan karena dia ingin duduk di sana, hanya menunjukkan kekuasaannya agar akal itu paham bahwasanya Allah Maha Kuasa. Maka maknanya apa? Adamul awwaliyah, tidak berawal. Karena selain dari Allah pasti berapapun lamanya, apapun lamanya. Apa bukti berawalnya? Kan begitu jadinya. Contoh gini. Semenjak kapan gunung itu ada? Dari dulu sudah ada. Kata nenek saya, zaman datuknya pun telah ada. Dari dulu-dulunya sudah ada. Loh, kalau begitu gunung itu tidak diciptakan dong. Karena tidak berawal, tidak ditemukan tiadanya. Kan begitu. Kita kan tidak pernah melihat matahari itu tiadanya. Kita tidak pernah melihat bulan itu tiadanya. Saya pun tidak pernah melihat Sungai Siak itu tiadanya. Dari mana kita tahu Sungai Siak itu berawal dari Kan gitulah gitu. Karena selain dari Allah pasti berawal dari karena satu-satunya yang tak berawal hanya Allah. Kita kan ingin tahu nih, dari mana kita tahu matahari, bulan, gunung, laut, Sungai Siak, semuanya itu berawal. Dari mana kita tahu? Dilihat dari sifat-sifatnya. Karena sifat dengan zat sesuatu yang lazim tak bisa lepas. Kalau sifatnya itu berawal, maka zatnya berawal. Oke, saya gambarkan kepada Bunda. Ini ibu-ibu ini lah boleh ngantuk-ngantuk lah, boleh ngantuk gitu tuh. Di pondok gitu juga. Gelas ini sifatnya bulat atau petak, Bunda? Bulat. Berarti zatnya gelas, sifatnya bulat. Tolong Bunda ambil bulatnya dan tinggalkan gelasnya, bisa? Nah ini serius nih. Kalau belajar tauhid, bawa kopi, kita jangan ngantuk. Tidak bisa kan, karena sifat dengan zat sesuatu yang lazim, tidak bisa dipisah. Kalau saya ganteng lah umpamanya, bisa tidak Bunda ambil ganteng saya, tinggalkan saya sini? Tidak bisa. Tidak bisa tuh. Karena sifat dan zat sesuatu yang lazim, mana bisa. Sama HP saya ini petak, tolong ambil HP-nya, tinggalkan petaknya, bisa? Bisa tuh. Ini serius kajiannya nih. Tidak bisa. Lalu dari mana? Kita tak pernah melihat zatnya ini. Kapan diciptakan? Matahari dari dulu sudah ada. Lalu dari mana kita mengenal? Dari sifatnya. Karena kalau sifatnya kita temukan, pastilah zatnya sah. Karena sifat dan zat sesuatu yang lazim tak terpisah. Baik. Kita mulai tes lagi nih. Saya bisa diam. Matahari diam enggak? Diam juga. Saya bisa gerak. Matahari bergerak enggak? Saya berubah. Matahari berubah enggak? Kadang dia di sana, kadang dia di sana. Saya kemarin dilahirkan. Berarti matahari juga nanti berarti berawal. Karena dua yang sama, apabila satu saja sama, maka sama pada lainnya. Tak mungkin tidak. Apa saja Pak? HP. Saya diam, HP diam. Sifatnya diam nih. Saya bisa digerakkan, HP juga bisa digerakkan. HP ini bisa dibanting, dilemparkan, saya bisa juga dilemparkan. Wah, kalau saya berawal dilahirkan, pasti perusahaan ini, HP ini ada perusahaan menciptakannya. Walaupun saya tidak tahu di mana perusahaannya, tapi akan saya menetapkan pasti dicetak. Karena seluruh sifatnya sama dengan saya. Saya tak pernah lihat bangunan ini, tak kapan didirikan masjid ini. Tak tahu saya. Saya diam. Masjid ini juga diam. Warna kulit saya bisa putih, bisa hitam. Cat masjid ini bisa juga berwarna, Pak. Ya, itu ya. Kalau saya dilahirkan, pasti bangunan ini juga didirikan. Walaupun saya tidak tahu tukangnya, tapi akan saya menetapkan tidak akan mungkin masjid ini muncul sendiri. Adapun nama tukangnya tak bisa saya pikirkan. Kecuali saya tanya, siapa tukang musoji kok patang? Tidak bisa akal menetapkannya.
Maka makna kidam apa itu? Adamul awaliyah, tidak berawal. Selain dari Allah pasti berawal apa saja. Selain dari Allah semuanya. Apa dalil Allah bersifat kidam? Dalil Allah bersifat kidam, kalau Allah tidak kidam berarti Allah hudus. Zat cuma dua, berawal, tidak berawal. Kalau berawal berarti makhluk, tidak berawal mesti itu Tuhan. Kan cuma dua, tidak ada tengahnya Pak. Beda kalau tidak hitam putih pasti, enggak bisa merah. Kalau tidak genap pasti kan, kan gitu. Kalau tidak hidup pasti karena tidak ada tengahnya. Ada orang separuh hidup, ada separuh mati. Saya waktu ngajarin apa kata santri saya, ada ustadz orang setru hidup nak, cuma hilang fungsi, bukan mati namanya itu. Takkan mungkin. Cuma dua, kalau tidak hidup mati gitu Karena tak ada tengahnya tuh, mana ada tengahnya tuh. Kalau tidak genap pasti kan ganjil. Kalau Tuhan tidak berawal berarti berawal, kan gitu. Kalau dia berawal, kalau dia hudus itu berawal berarti diciptakan, kan gitu Pak. Kalau Tuhan diciptakan dua kemungkinannya, kan tidak ada pilihan lain Pak. Berbeda. Ustadz tuh kalau tidak duduk tegak pasti itu tidak bisa berbaring kok, ada tengahnya. Kalau ini tidak ada tengahnya. Kalau Tuhan itu tidak berawal berarti kan itu akal siapapun orangnya pasti itu ketetapannya. Kalau Tuhan itu berawal berarti diciptakan. Kalau Tuhan diciptakan berarti dua kemungkinan yang muncul oleh akal. Satu, tasalsul, berkesinambungan tiada akhir. A dari B, B dari C, C dari D, D dari terus-terusnya. Atau daur, berputar yang tiada hentinya. A dari B, B dari A dari B. Sama seperti ini. Ayam dari telur, telur dari mana? Karena akal telah menetapkan segala sesuatu diciptakan oleh wajibul wujud. Kalau wajibul wujud diciptakan berarti yang menciptakan wajibul wujud juga wajibul wujud. Kan begitu, berputar-putar lahnya. Ayam dari tolu, tolu dari A. Ada penyelesaiannya tuh. Mana yang duluan muda, ayam atau telur? Ayo. Kalau mau diselesaikan juga bisa. Ayam berawal, telur kalau berawal diciptakan oleh wajibul wujud baru ketemu. Kalau tidak terjadi seperti itu, kalau Tuhan tidak kidam, tidak berawal, berarti dia hudus, berarti dia Kalau yang dikatakan Tuhan berawal, berarti dia sama dengan kita diciptakan. Kalau diciptakan dua kemungkinan. Anak saya dari saya dari ayah saya dari datuknya terus. Ujungnya apa? Teori Darwin monyet gitu. Mana ada? Kalau memang manusia dari monyet, aturannya sekarang masih ada manusia yang setengah kerang, yang belum sempurna jadi Contoh, kupu-kupu dari kepompong. Walaupun ada kupu-kupu tetap masih ada yang belum sempurna jadi kupu-kupu. Sampai sekarang ada enggak manusia setengah anoman? Manusia tidak, belum sempurna, kera pun tidak ada. Nah ada itu lahir orang falsafat itu. Mana ada? Yang manusia tetap manusia, yang kera tetap kera. Manusia berawal, kera berawal. Dua-duanya diciptakan. Tidak ada hubungannya manusia dengan kera. Mana ada hubungannya? Paham ya? Berarti yang kedua yang wajib bagi Allah wajib bersifat kidam. Apa itu kidam? Maknanya harus salbiah, maknanya harus pakai tidak. Salbiah itu tidak menolak, tidak berawal. Kalau Tuhan itu tidak kidam, berarti Tuhan itu berawal. Kalau Tuhan berawal, dua kemungkinan. Tasalsul, berkelanjutan yang tiada akhir pakai teori Darwin, atau daur, ayam dari telur, telur dari ayam.
kamu nak dari saya. Kata anaknya, oh enggak bisa Pak, Bapak ada gara-gara saya. Mana yang duluan Pak? Bertengkarlah Bapak dengan anak di rumah. Bapak ada gara-gara saya. Sebelum ada saya, Bapak dipanggil anak, dipanggil Mas. Tapi setelah saya ada, baru dipanggil Pak. Berarti tua saya dari Pak. Kan lucu namanya tuh. Terjadilah daur. Maka Tuhan itu wajib bersifat kidam. Dia tidak berawal. Selain dari Allah pasti berawal. Mulai dari aras sampai 7 petala bumi di bawah. Semuanya berawal. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.